Iya, eh, sampai berjumpa lagi kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kita sekarang ada di pertemuan ketiga dan unfortunately kami di FISIP ada itu ya, ada rapat. Jadi eh, kita melakukan apa namanya kuliahnya secara asinkron saja. Eh, Minggu lalu itu kita sampai pada suatu apa tuh suatu ya pada waktu persinggahan kita selesai di eh, perkuliahan kita terakhir itu masalah copywriting, dan ini terkait dengan terakhir itu mohon maaf ya, saya juga tidak oh ya, ini dia copywriting itu kita terakhir identifying target audience. Nah, oh ya, target behavior terakhir tuh ya. Jadi ramai-ramai membicarakan cara mana yang benar, dan kita sudah ada beberapa ini ya, sudah ada beberapa contoh. Kalau kalian sudah kalau udah lihat itu ini apa gitu kan ya. Ya itu bagian dari konsep-konsep itu ya. eh Sekarang kita masuk dalam ini key message and proposition. Jadi sebenarnya apa sih key message and proposition itu? Key message proposition itu adalah bagaimana kita melihat eh, pesan utama, atau kalau dalam bahasa kitanya itu big idea. Big idenya apa, konsep kreatifnya apa, begitu kan ya. Nah, kita akan eh, membuat pesan utamanya apa gitu, pesan utamanya dari produk yang akan kita buat. Ini ada bahasannya, ada tiga: convert marketing into a brief, what is and how to use it in marketing, dan bagaimana mengajukan suatu proposition. Dan dalam bahasa itunya ya, dalam bahasa marketingnya pitch, ya tawaran sih kalau misalkan kitanya ya, dari bahasa sehari Indonesianya. Jadi saya pernah berbagi pengalaman aja. Saya ini pernah berkawan dengan seseorang, dia kerjanya di suatu perusahaan yang dia tuh menjadi bagian dari brand management. Brand management tuh apa kan ya? Brand management itu uh, suatu departemen di mana dia mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan branding. Jadi branding itu bisa di dalamnya ada marketing juga, bisa aja, tetapi secara garis besarnya apa namanya eh, tidak selalu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang mendapatkan feedbacknya itu dari eh, sudut pandang ekonomi gitu. Nah, jadi nah ya di sini ya, brand management itu eh, jadi persimpangan pertemuan antara kedua ini ya, kedua kalian itu adalah antara communication sama ekonomi gitu. Jadi kalau ekonominya itu eh, hubungannya dengan angka-angka, akuntansi, dan hal-hal yang membuat kalian membaca gitu ya, membaca pasar gitu. Nah, kalau misalkan interaksinya kita nih sehari-hari berkaitan dengan di sini nih, nah, ekonomi sama ini ya, komunikasi. Nah, perbedaannya kalau misalkan ekonomi itu mereka akan menggunakan suatu istilah yang disebut dengan pemasaran. Apakah pemasaran dan ini sama? Ya tentu berbeda ya, beda sekali. Dan bahkan kita juga kita tidak menggunakan kata-kata pemasaran, tapi kita menggunakan kata yang disebut dengan periklanan. Nah, iklan dan pemasaran itu seolah-olah sama.
Jadi kata ada komunikasi pemasaran tuh iklan, nah biasa saja gitu ya, bisa saja seperti itu. Nah, persimpangan antara kedua ini ya, bukan persimpangan, irisan ya. Irisan dari kedua itu adalah ya disebut dengan branding. Nah, branding inilah yang apa namanya, menjadi bagian terpenting dalam bisnis. Tapi nggak semua orang juga tahu branding itu apa dalam titik ini. Ya branding ini karena begini begitu gitu ya, seolah-olah diartikan secara gampang aja gitu. Tapi branding ini adalah sesuatu yang ada di benak kepala orang gitu. Dan sebenarnya kita juga tidak akan pernah tahu kalau misalkan kita melihatnya dengan cara yang berbeda dengan yang lain. Sekarang kita akan melihatnya dari cara komunikasi. Jadi komunikasi, ngomongin branding tuh apa gitu. Nah, brand itu sebenarnya adalah identitas sebenarnya ya. Identitas utama yang membedakan produk Anda dengan yang lain gitu. Brand tidak selalu produk tetapi suatu image-nya, dan brand kadang-kadang diwakili dengan logo atau slogan biasanya, atau slogan sih sebetulnya ya, atau headline gitu ya. Nah, dari ekonomi itu biasanya laporan-laporan yang tebal kayak begini gitu, dan kadang-kadang itu kita bisa, saya aja kadang-kadang, kita dari ekonomi tidak begitu paham. Jadi di dunia pekerjaan hal-hal yang seperti ini kadang-kadang digituin aja gitu, dibuat tanpa kita juga berpikir sebenarnya ini bisa dibaca sama orang-orang tidak gitu ya, antara di kita di apa namanya, orang-orang ini kadang-kadang kerja ya kerja aja gitu tanpa harus memperhatikan sebenarnya ini bisa dibaca atau enggak. Isinya itu bar chart, laporan-laporan, angka-angka, persentase apa gitu dan sebagainya. Dan kadang-kadang ini reward gitu. Ya, reward untuk dibaca, sehingga kita dari marketing brief itu apa sih yang dicari gitu. Nah, ini kesimpulannya boleh-boleh aja dicari seperti di antara 6 ini gitu. Dicari grafiknya seperti apa. Nah, ini yang mungkin akan kita cari gampang nih. Marketingnya seperti apa. Mereka secara digital seperti apa. Sudah gitu harus kita cari tahu juga kampanye-kampanye apa yang sudah pernah dikerjakan. Dan yang paling penting adalah branding guideline-nya. Branding guideline-nya itu sudah sampai mana gitu. Kalau misalkan kita lihat satu perusahaan yang menurut saya menarik itu adalah Sampurna brand guideline. Nah, coba ada nggak ya? Seharusnya sih ada. Sampurna ini apa namanya? Ya ini beda-beda. Nah, ini PTM Sampurna. Jadi brandingnya itu eh, dilihat dari bagaimana mereka eh, oh ternyata mereka punya ini ya, punya apa ini, SRC. Oh, Sampurna apa ini, kita lihat aja coba brand guideline tuh, ada apa ini. Sampurna ini mereka sebenarnya adalah perusahaan yang menjual rokok, kemudian mereka bergerak ke arah retail. Terus sudah gitu sekarang sudah ada apa ini, oh komunitas kelontong ternyata. Ya, Sinar Harapan, toko kelontong maksudnya. Oh, I see. Nah, ini coba, oh lihat tuh, branding guideline-nya ada seperti ini ya, latar belakangnya apa dan sebagainya ya. Ini keren banget nih. Kamu pengaplikasian dia, pengadaan cetak tone voice. Nah, ini sudah ada di sini, jadi kamu bisa contek ya. SRC itu kayaknya semacam Indomart kalau nggak salah. Dari PT HM Sampurna. Nah, branding guideline-nya ini penting buat kalian untuk dipahami supaya kita juga tahu kalian sedang di mana nih gitu. Nah, kalian sedang di mana itu biasanya berkaitan dengan namanya positioning. Posisi kalian di mana.
keberadaan itu biasanya dikaitkan dengan positif yang nyata, negasinya tidak selalu nyata. Yang kamu akan lakukan adalah negasi. Jadi ide-ide ini sifatnya abstrak dan tidak nyata. Dan demikian suatu hal yang harus kamu pahami dari semua ini sebenarnya adalah branding guideline-nya gimana gitu. Why and how they construct their brand. Nah, ini penting banget nih buat kalian. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini saya sebutkan apa yang disebut dengan the basic ya. The basic ini adalah ya semua enam-enamnya ini sebenarnya apa sih yang coba dimaknai oleh mereka gitu dalam sebuah marketing brief. Jadi 6 ini akan bisa memberikan kamu suatu insight. Angka-angka ini nggak akan ada maknanya apapun dalam membentuk suatu ini ya key message and proposition kalau the basicnya kamu tidak dipenuhi sama si itu tuh, sama si prinsipalnya gitu. Dan kamu boleh bertanya sama mereka ini apa maksudnya gitu, supaya mereka juga ngecek mereka sendiri, oh iya ya maksudnya seperti apa gitu. Nah ini penting untuk kalian mencek lagi. Sudah gitu ceritakan kampanye-kampanye apa yang sudah terjadi, yang sudah lewat, dan keberhasilannya diukur dengan apa gitu. Ini adalah salah satu apa namanya salah satu landasan ya, sumber-sumber gitu ya, bagaimana kamu membentuk suatu key message ya, dari semua ini. It's the basic. But again, kadang-kadang kalian ingin mendalami hal itu ya. Oh iya sih betul. Ya, jadi hal ini berkaitan yang terakhir ya ini nih. Dari sini ya gitu ya. Ada dari sini perginya kemana, dari sini pergi kemana, dan kemudian berangkat seperti itu. Minggu lalu itu ya ada ini ada beberapa hal di sini yang bisa diambil, tapi juga ini juga penting untuk dipahami bersama gitu. Awalnya mau kemana dan kemudian berakhir di mana gitu. Nah, selain the basic juga kita ingin pahami masalah the time. Apa sih the time itu? The time itu adalah ini sangat penting nih pada anak-anak itu ya. Preskripsi juga saya selalu tekankan. Ketika ada suatu branding, sebenarnya mereka itu dalam posisi apa? Dalam posisi apa dan mereka sebenarnya ingin melakukan apa? Nah, ini ada ada empat tahapan di mana mereka melakukan komunikasi gitu, pemasaran, bukan pemasaran sih, lebih ke arah periklanannya, mereka mengiklankannya di arah mana gitu. Dan ketika mereka mau decline biasanya sudah ada produk baru, introduction, jadi ada decline, ada produk baru. Nah hal ini kalau misalkan yang tadi contohnya adalah si itu ya, si SRC ini apa namanya, sekarang kita bertanya kalau misalkan ada suatu produk dan kita apa namanya, bagaimana kita mau melakukan ini gitu kan, membentuk suatu brand, dan kemudian apa nih yang bisa kita lakukan terkait dengan waktunya seperti apa gitu. Nah, waktu kamu bisa lihat 4 tahapan ini. Nah, contohnya adalah ini yang disebut dengan RTD, ready to drink. Ready to drink. Nah, ready to drink ini tahapannya sampai mana gitu. Kira-kira apakah mereka sedang memperkenalkan? Tentu sedang memperkenalkan. Apakah mereka sedang growth? Nggak tahu juga, mungkin juga. Apakah ini muncul ketika sudah mature? Nggak tahu. Atau ini nongol ketika ini sudah decline gitu. Nah kita juga, nah biasanya minuman ini tuh diperkenalkan karena mereka mencari pasar baru, yaitu di Indomaret gitu ya, di Mart, di pasar swalayan, karena mereka ingin sesuatu yang sifatnya instan. Nah, yang sifatnya instan ini tentu new market, jadi bisa jadi mereka di introduction gitu.
bisa juga karena produk awalnya ya Nescafe-nya udah mature atau udah mengalami decline, orang tidak suka lagi dengan minum kopi gitu. Kenapa? Karena ya sudah keruh pasarnya, ada produk lain yang lebih kompetitif, lebih ramai gitu dengan dan hal-hal yang rasa dengan bentuk-bentuk yang ya begitu ya, bentuk-bentuk selain rasa apa ya, ya sudah ada eh, periferal kayak eh, kopi yang dengan alat espresso misalkan. Kalau Nescafe itu Dolce Vita kalau nggak salah itu. Nah, si Dolce Vita ini alat Nescafe, tapi apa namanya, sudah alat itu dengan Nescafe Dolce Vita. Nah ini udah dari sini masukin ke sini gitu ya, dengan periferalnya. Nah, udah ada alatnya kayak begini gitu. Dan kemudian mereka ngerasa, oh kita harus cari market baru nih. Kayak dibuatan apa namanya, ready to drink ini gitu. Ini baru nongol sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Baru 13 tahun. Udah lama sih. Bocah udah anak SD tuh. eh di mana nih adanya gitu ya, pasti kelihatannya sih di antara decline, mature, sama introduction, jadi bergabung mungkin. Jadi kalau misalkan ini kira-kira akan seperti oke, seperti nah misalkan, kira-kira seperti ini nih, introduction, growth. Nah ininya udah masuk introduction lagi gitu, sudah sebutnya overlap, kan overlap apa ya, udah introducing new produknya, sudah dalam tahap baru. Nah ini kita bisa punya suatu gambaran, oh ya ini sedang mature dari Nescafe dan produk baru, nah kayak gitu. Atau misalkan sorry, eh kita berkenaan dengan, oh ya ini produk baru yang mana nanti bisa kamu eh disambungkan dengan timelinenya mereka gitu ya. Jadi masuk rame-rame, ada timeline, ada apa dan sebagainya. Tapi memang seperti itu kalau di periklanan, ada word saladnya. Dan nomor dua nih, bagaimana ide-ide ini kita bisa mencari leads ya, leadsnya itu seperti apa. Oke, konsep leads dan closing itu sebenarnya bukan di bidang retail sih, tapi ya retail, tapi biasanya lebih ke customer yang ada relationnya. Contohnya kacamata yang saya jelaskan kemarin tuh. Semua orang bisa beli kacamata. Kalian bisa pergi ke mall gitu, beli kacamata harga 100. Tapi kacamata yang punya harga itu tentu punya suatu konsep di mana kita harus punya relation yang lebih ketat, itu lebih baik. Nah, ketika kita masuk ke sini dan kemudian dikaitkan dengan the basic dan the time-nya ini, dan kita sebenarnya bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang ini, dan kemudian langkah berikutnya itu adalah ya beli gitu. Nah, gitu. Memang gambaran seperti itu, walaupun sebenarnya dari melihat, mempelajari, mengetahui, membeli itu prosesnya agak lama, mungkin berhari-hari, mungkin gitu ya mungkin. Nah itu juga memberikan gambaran kepada kita apa yang kita harus lakukan dalam rangka buat apa namanya, pesen ini. Dan menurut saya penting harus kita pahami bersama bahwa si penggambaran ide untuk membuat key message ini juga harus bisa menggambarkan proses bagaimana konsumen bertindak seperti itu. Nah, bagaimana nih masalah leads ini gitu kan? Dari mana kita bisa dapat gambaran mereka? Ya again ya, kita harus balik lagi ke masalah demografi dan psikografik itu seperti apa, dan define your unique selling USP-nya seperti apa, dan kemudian
dipadukan dengan brand voice dan value. Nah, apa sih yang disebut dengan value ini gitu? Orang bertanya-tanya, nilai itu apa sih yang sebenarnya ingin kamu padukan dengan nilai kalian gitu. Tentu brand-brand ini, misalkan kalau ada brand yang berkaitan dengan household, itu berkaitan dengan waktu keluarga gitu. Jadi waktu keluarga lebih banyak. Nah, kayak gitu. Dengan demikian hal-hal yang sifatnya riwet, rumit gitu, yang time consuming, itu semuanya kita akan selesaikan dengan produk kita seperti itu. Nah, itu kamu harus kita pahami, dan itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang kamu harus serap dan kamu harus pahami bersama gitu. Nah, kadang-kadang itu tidak pernah disebutkan, tapi read between the lines gitu. Semuanya itu ada, tapi kitanya harus dicari, dan itu kadang-kadang kalau kamu kerja gitu itu nggak akan dikasih tahu sebenarnya apa sih brand voice-nya gitu. Dan itu juga dikaitkan dengan masalah waktunya sedang di mana gitu, dan apa gitu. Nah, ini juga menurut saya penting untuk dipahami, brand voice ini seperti apa gitu. Ada 3, demografik, psikografik ya, dan kamu bisa nanti gambar, bahkan kamu bisa cari di sini nih contoh kan ya. Nah, contoh proposal iklan gitu, itu udah anak-anak mulai dari tahun berapa, ini udah dari sama atau gini deh, contoh kreatif brief. Kreatif brief iklan. Nah nih, mereka mengajukan produk backgroundnya, target audience ini Hush Puppy nih, keren banget ya. Nanti mereka presentasiin brand statementnya apa, brand backgroundnya apa, target audience-nya apa, advertising objektif apa, consumer message. Nah, key consumer benefit support, competition, nanti terus kemudian terakhirnya apa. Ini contoh nih, menarik banget nih dari Indomie. Background, target market, media apa ya. Nah, disebutnya project brief, boleh-boleh aja. Boleh, kreatif brief itu apa. Nah, ini juga client brief. Wah, ini udah ada banyak nih di sini, kamu bisa ambil contoh, kamu nanti bisa buat. Nah, tapi intinya adalah harus concise ya. Harus disesuaikan dengan presentasi kalian. Kalau 15 menit ya artinya 15 slide dan so on. Nah, again ya, ini adalah kata-kata mutiara saya. Good idea is not enough, it has to sell. Jadi harus bisa dijual nih. Dijualnya gimana? Wah, pokoknya kamu harus berkomitmen tinggi tuh dalam bisa membuat para klien jatuh hati kepada kalian. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ini adalah semua yang saya telah berikan ya, the basic, the time, the fact. Sekarang executionnya gimana? Nah, menurut saya executionnya jangan terlalu ribet ya. Yang penting adalah clear, concise, ini penting tuh. Makanya di sini jangan riwet-riwet, lihat ya. Tuh, bahkan cuma 1-2 halaman. Kalau dipresentasiin boleh panjang, tapi kalau udah di sini cuma 1-2 halaman. Langsung ke kampanye market ya, brief. Nah, project brief juga boleh disebutnya ya. Nah, harus clear and simple. Clear and simple. Makanya saya keep it simple. KISS. Concise-nya gimana? Hubungnya dengan straightforward. Langsung to the point. Kita di sini untuk melakukan proyek, dan proyek ini yang dilakukan dalam proyek ini adalah 1, 2, 3 gitu. Nah, ini yang paling penting. Kemarin lagi rame-rame pemilu katanya. Orang memilih secara irasional. Ya memang namanya memilih itu gak pernah rasional. Memilih itu gak pernah logis. Memilih itu kompulsif. Gitu loh. Memilih itu memang harus ada rasa, nggak pakai logika. Jadi kamu harus mencari bagaimana nih kita bisa menghubungkan suatu brandingnya seperti apa, branding experience seperti apa, dan itu harus unik gitu. Kamu mesti lihat di competition lainnya apa. Ini penting banget ya. Competition kalian siapa, yang membuat kamu stand out dari 3 kompetitif itu apa gitu. Dan emotional appeal-nya seperti apa. Kalau misalkan yang ini lebih ke keluarga, yang ini lebih ke masalah ibu-ibu, ini masalah dengan
connected dengan teknologi gitu, bisa aja kayak gitu. Yang akan mereka rasakan apa? Nah, kadang-kadang juga kita semua amburadul ketika ini kan sebenarnya pada ujungnya cuma masalah harga, ya nggak apa-apa juga yang dibuat rumit gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita harus fokusnya kepada apa gitu. Nah, pada fokusnya lah itu harus ada aja. Kadang-kadang suatu iklan, kenapa dibuat iklannya, karena emang waktunya belanja gitu aja. Kayak misalkan kita makan gitu, kenapa kita makan pagi padahal nggak lapar gitu, emang pada pagi-pagi waktunya makan gitu. Seperti itu. Kalau di jam 12 mah makan siang, karena orang aja jam 12 waktunya makan siang, itu udah kayak gitu. Kalau misalkan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, karena waktunya memang kita harus mengiklan. Iklannya tergantung apa, tidak tergantung dengan apa-apa. Kadang-kadang ya udah ikuti aja yang kemarin harganya gimana gitu. It's time to give back, biasanya kayak gitu. Dan terakhir, dalam suatu ini ya, dalam suatu project brief atau client brief harus ada namanya call to action. Ayo sekarang kita berangkat, ayo kita belanja, ayo rasakan manfaatnya. Call to action sama-sama keluarga, makanya begitu, ngertiin ini ibu-ibu gitu, kayak gitu bisa aja kayak gitu ya. Jadi nah ini analisa kreatif Britnya ini dari Wardah Madlib Cream. Ini ada banyak contohnya. Nah ini juga ada desain banyak macamnya ya. Jadi di internet sudah menciptakan semuanya. Yang penting adalah kalian, apa yang membedakan sih yang lain dengan lain, yang membedakan adalah kalian dievaluasi. Kalian bisa nanya nih sama saya dan kepada orang-orang di luar sana tentang bagaimana semestinya itu bisa dilakukan. Jadi untuk copywriting sekarang seperti itu aja. Nanti besok minggu depan itu kita lihat elemen-elemennya, kalau nggak salah itu enggak sih ya, elemen-elemennya nanti dibawakan oleh dosen kelas kecil masing-masing. Saya udah berikan bukunya ya, jadi silahkan bermain-main di situ. Ini kalau kita lihat Robert Bly ini udah ada contohnya banyak banget. The next step nih, lihat nih. Tapi memang harus ada beda ya. Misalkan kalau misalkan ini ya, below the line dan over the line tuh memang agak beda. Sekarang ini memang lebih ke arah ke copywriting, yang lebih ke arahnya itu ke digital. Nah, kamu bisa di sini nih, misalkan copywriting, masalah headline, writing to communicate. Jadi menulis untuk berkomunikasi. Apa hubungannya dengan product knowledge? Kalau writing to sell, misalkan sellingnya seperti apa? Nah, dari sini ya. Ini udah ada contoh-contohnya. Kalau misalkan writing advertisement, bahkan di sini ada contoh bagaimana menulis copywriting kalau menggunakan email. Bisa juga. Nah, kalau misalkan menulis dengan brosur, misalkan katalog, other material. Nah, ini naskah iklan. Naskah iklannya dengan ada banyak di sini ya. Jadi silahkan kamu cari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan, dan ada tugas buat kalian, simple banget. Nanti akan saya berikan kalian kesempatan untuk melakukan suatu analisis terkait dengan produk dan iklannya. Kamu analisis itu langsung dikerjakan saja, cepet-cepet aja, dan ini dikerjakan secara kelompok. Nanti akan saya berikan key form. Sampai jumpa.